Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Kita lanjutkan materi mengenai IP address. Karena apa? Kemarin masih banyak yang belum memahami penempatan dari IP address, IP network, kemudian IP public. Sekali lagi, Bapak tekankan, yang namanya IP public itu adalah IP yang terhubung dari internet ke jaringan router kita. Nah, ini biasanya didapat dari internet service provider ataupun penyedia layanan jaringannya. Kita biasanya diberikan IP address tersebut yang digunakan untuk menghubungkan perangkat routernya. Nah, selanjutnya ada jaringan yang akan kita bangun untuk menghubungkan beberapa komputer. Dalam contoh yang Bapak buat di topologi ini, terdapat satu buah PC atau satu buah komputer yang nantinya terhubung ke router. Nah, kalau di sini sudah ditentukan interface yang terhubung antara router dengan internet adalah Ether 1. Nah, menggunakan IP address kelas C ini. Nah, ini kelas C, IP addressnya 192. Nah, untuk jaringan di bawahnya itu menggunakan Ether 2 dengan ketentuan ini secara DHCP. Dengan menggunakan DHCP server dengan ketentuan hanya 30 IP address yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi tidak bisa lebih dari 30 IP address. Nah, IP addressnya sudah ditentukan yaitu 29.29.29.0/27 atau ini adalah prefixnya. Nah, sekarang kita belum mengetahui nih subnet IP addressnya berapa, kemudian networknya berapa. Oke, kira-kira ada yang sudah tahu bagaimana mencari? Ini adalah materi kelas 10, jadi harusnya kalian sudah sedikit memahami, cuman Bapak ulang saja. Yang pertama yang harus kita cari adalah subnet jaringan. Nah, seperti kita ketahui bersama, nilai 255 itu merupakan biner dari 1 ya, 111 sebanyak 8 kali. Nah, ini Bapak anggap A karena apa? Nilai dari 255 yang pertama itu adalah terdiri dari angka 1 yang ada sebanyak 8 buah. Kemudian B-nya juga seperti itu, C-nya seperti itu, dan kenapa D-nya berbeda? Karena di sini kan satunya ada 8 nih. 8 dikali 3. Itu ada 24. Karena kita sudah ditentukan prefixnya itu adalah /27, jadi 24, 25, 26 dan 27. Jadi untuk subnet pada jaringan 299.299/0.0/27 itu subnetnya adalah 254. Perhitungannya seperti apa kok bisa dia dapat 254? Poin 1. Nah, itu silakan dihitung pangkatnya. 1 pertama 2 pangkat 7, 1 kedua 2 pangkat 6, 1 ketiga 2 pangkat 5, 1 keempat 2 pangkat 4, 1 kelima 2 pangkat 3, 1 keenam 2 pangkat 2, 1 ketujuh 2 pangkat 1, dan yang terakhir 1 ke 8 adalah 2 pangkat 0. Nah, ini dijumlahkan, ketemulah yang namanya totalnya itu adalah 255. Jadi untuk mencari poin 255 yang pertama itu didapatkan dari ini. Jadi jangan bingung kalau ada soal yang kayak kemarin, ada yang nanya, Pak, subnetnya sudah ada belum? Ya belum, kan kalian belum menghitung yang namanya subnet jaringannya. Jadi langkah kerjanya ini harus dikerjakan. Dibuat dulu untuk ABC-nya. Ini untuk /27 ya. Ini langkah-langkahnya. Setelah ketemu, berarti ini yang akan kita tuliskan nantinya pada masing-masing PC atau masing-masing komputer ataupun masing-masing laptop. Berarti mungkin ya nanti 29.29.29.29
2 IP address-nya /27, kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.224. Oke, ini adalah perhitungan subnetnya. Ada yang ditanyakan? Silakan, kalaupun nanti ada yang belum paham boleh di skip deh pelan-pelan videonya. Oke, langkah mencari subnet jaringan setelah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menghitung jumlah IP subnet, di mana 2 pangkat X, ya, di mana X tersebut adalah nilai 1 pada biner kolom D. Nah ini, sini satunya ada berapa? Kita hitung, 1, 2, 3. Artinya 2 pangkat 3. Nah, berapa kira-kira? 8. Nah, jadi jumlah IP subnetnya ada 8. Kemudian kita hitung IP hostnya. Ya, kita hitung yang namanya IP hostnya. IP host didapat dari rumus 2 pangkat Y dikurang 2. Di mana Y adalah nilai 0 pada biner D. Kalau tadi kita pakai nilai 1 ya pada kolom D, sekarang kita pakai nilai 0 pada kolom D. Dihitung saja ada berapa. Kalau tadi sudah ada 3, otomatis kan kita kan ada 8 nih. Nah, jadi kalau sudah 3 artinya ada 5 kan? Nah, hitung aja kalau kurang yakin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 2. Seperti itu. Didapatlah 32 dan dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 30. Jadi akan ada 30 IP yang bisa digunakan pada jaringan ini. Nah, ini sesuai dengan ketentuan soal. Nah, ketentuannya tadi ada hanya 30 IP address. Berarti 30 IP yang bisa digunakan. Berarti /27 sudah benar. Ya. Ini biasanya soalnya tidak dikasih slashnya atau prefixnya kalian cari sendiri. Jadi dengan ketentuan ada soal IP addressnya sekian, ketentuannya adalah 30 IP. Kalian cari langkahnya sampai sini. Kalau seandainya dia belum pas 30, cari yang mendekati IP addressnya. Kemudian baru cari subnetnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari yang namanya blok subnet. Nah, blok subnet itu adalah 256. Subnet terakhir. Nah, 255 kan harusnya kita tambah 1. Berarti 256 dikurang subnet yang kita pakai. Nah, ini dia. 224. Jadi, kurang lebih ada 32. Nah, seperti itu. Oke. Setelah ini selesai, kita lihat lagi nih. Kita buat yang namanya blok subnetnya. Karena blok subnetnya tadi ada 32. Oke. Kita cari di sini. Nah, kita buat 8. Ya, karena jumlah IP-nya ada 8, jadi kita tulis blok subnet pertama 29.29.29.0. Ya, karena dia IP-nya mulainya 0. Kemudian IP hostnya setelah 0 itu IP yang bisa dipakai adalah IP 1 sampai 30. Nah, karena satunya dihitung. 1 kan bisa dipakai IP address-nya. Kalau dijumlahkan ini 30 kurang 1 otomatis 29. Tapi tidak seperti itu. Karena IP 1 bisa kita pakai. Ya. Kemudian IP broadcast-nya adalah 31. Ini rumusnya yang paling enak itu adalah ketika kita sudah mengetahui nih. Nah, contohnya 31. Nah, setelah IP 31 itu kita jadikan IP network-nya, otomatis 32. Setelah 32 tambah 1. 33. 33 ditambah 29. Nah, silakan ditambahkan, itu adalah 62. Nah, sudah tahu 62, dipluskan lagi dengan 1 ataupun langsung aja plus 30 kurang 1 seperti itu. Nah, 63 dijadikan IP broadcast-nya, kemudian dikurang 1 jadi 62 seperti itu. Itu untuk
blok subnet kedua. Karena kita punya 8, artinya kita cari lagi sampai kurang lebih ada 8 subnet. Seperti itu. Ini adalah fungsi atau rumus yang digunakan untuk mencari blok subnetnya. Nah, buatlah daftarnya sampai 8 blok subnet. Oke. Nah, ini contoh kedua. Topologinya masih sama, Bapak buat. Ether 1 digunakan untuk menghubungkan antara router ke internet. Kemudian Ether 2 masih dengan DHCP, cuman IP address-nya yang Bapak rubah. IP address-nya kita mulai di network 27.27.27.4. Kemudian ketentuannya dilihat lagi. Hanya ada 2 IP address yang bisa terhubung pada jaringan yang akan kita bangun. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sekarang kita cari dulu. Nah, cari subnet. Sama langkah-langkahnya, tuliskan binernya pada kolom A. Nah, seperti ini contohnya. 2 × 7 lagi tulis 1 1 1 1 1 sampai 8. Kemudian kalian tulis 2 × 7, 2 × 6, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 4, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 1 dan 2 × 0. Kemudian di bawahnya ditulis 2 × 7 itu berapa? 128. 2 × 6 64. Kemudian 2 × 5 ada 32. 2 × 4 ada 16, 2 × 3 8, 2 × 2 4, 2 × 1 ada 2, dan 2 × 0 itu sendiri adalah 1. Nah, kemudian dijumlahin. Nah, dari hasil pemangkatan tadi kalian jumlahkan, itu untuk kolom A, seperti yang dijelaskan tadi, itu adalah 255. Jadi subnetnya sudah ketahuan kan? Di sini ada blok A-nya. 255, 255, 255. Ini kan sudah tahu nih, satu-satu ada 8. Jadi tidak usah lagi kalian hitung. Ya. Kemudian diingat lagi. Karena kita ngomonginnya, kita mencobanya di bagian /30. Kalau tadi /27 karena ada 30 klien yang akan terhubung. Sekarang hanya ada 2 klien. Otomatis yang kita gunakan adalah /30 ya. Nah, didapat dari mana 30-nya itu? Dan kenapa kok bisa 252? Seperti yang tadi. Masing-masing blok itu adalah 8, jumlahnya 8. Ada 3 blok, berarti ada 24. Tinggal ditambahkan 25, 26, 27 dan 28, 29 dan 30. Seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah selesai, sudah tahu nih. Nah, jadi poin-poinnya ditulis, kemudian dijumlahin. Jumlahkannya harus sama. Lihat nolnya. Kalau terlalu banyak satu yang ada di depan, lihat saja nolnya. Nolnya 2, otomatis di sini yang dikurangkan adalah 2. Seperti ini ya. Jadi tulis lagi 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Kemudian lihat nih. Ada 2 nol. Nah, 2 nol ini poinnya berapa? Kalau di atas tadi poinnya adalah 3. Berarti 255 dikurang 3. Itu artinya subnet kita untuk subnet terakhir itu adalah 252. Nah, ini dia. Jadi subnet real kita adalah 255. Titik 255 titik 255 titik 252. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah subnetnya. Sama, fungsinya tetap sama. 2 pangkat X, di mana X tersebut adalah jumlah 1 pada bagian keempat. Pada kelompok keempat di sini. 1, 2, 3, 4. Kalau ini kan semua sudah jelas. Jadi yang ini yang harus dicari. Nah, artinya 2 pangkat 6 itu berapa? Ya, 6. Oke. Nah, artinya 2 pangkat 6 itu adalah 60.
Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita cari, jadi ini ada 64 subnet, ada 64 kelompok yang bisa kita buat nantinya. Jadi sekarang jumlah host per subnet. Jadi 64 itu satu subnet pertama. Fungsinya 2 pangkat Y dikurang 2. Yang mana yang Bapak bilang tadi Y itu adalah nilai itu ya. Nilai nolnya. Ada 2 berarti. 2 ini 2 pangkat Y dikurang 2. Artinya ada 2 kan nolnya. 2 pangkat 2 dikurang 2. Artinya 2 pangkat 24 dikurang 2 jadi 2. Jadi akan ada 2 host atau IP client yang bisa kita pakai. Nah, ini ditulis keterangan pangkatnya. Kemudian blok subnetnya. Jadi masing-masing blok itu ada 4 IP-nya nanti. Ya, ada 4 IP. Gimana fungsinya? Ya, rumusnya adalah 256 dikurang 252. Seperti tadi. Nilainya di plus 1, kemudian dikurang 252. Akan ada 4 ya. Oke, setelah selesai kita langsung buat yang namanya, karena 4 dulu ya. Sekarang sudah kita ketahui IP network kita, karena dia mulainya 4. Kenapa tadi 0 tidak kita buat? Karena dia 0. Ya. Kalau ini mulai IP addressnya 4. Jadi kita buat fungsi baru 4 dibagi 2. Ya. 4 itu adalah blok subnetnya. Ya. Kemudian dibagi dengan 2 jumlah host per subnet. Dapatlah 2, kemudian dikali 4 blok subnetnya ada 8. Nah, jadi blok subnet pertama kita mulai dari 8. Contohnya seperti ini. IP networknya untuk blok subnet pertama adalah 27.27.27.8. IP hostnya otomatis ditambah 1 jadi 9. 9 dan 10 itu untuk IP hostnya, karena akan ada 2 host atau IP client yang bisa dipakai dari fungsi 2 pangkat Y dikurang 2. Nah, kemudian untuk IP broadcastnya adalah karena dia tadi sudah 10 ditambahkan 1. Nah, seperti itu ya. Ini untuk fungsi perhitungan pada network 2727. Nah, sekarang kita coba untuk penerapannya. Ya, kita pakai jaringan subnet 4 saja. Oke, kita buka aplikasi Winbox. Kemudian kita connect ke jaringannya, ke router ya. Sorry, masih disable. Oke. Nah, setelah selesai, oke, kita rubah IP address-nya untuk Ether 2 sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi. Kita pakai di blok subnet yang keempat misalnya. Oke, tambahkan IP address-nya sesuai dengan tabel yang sudah kalian buat. Kita pasang 27.27.27.20 untuk IP address-nya. Slash-nya tadi kita pakai slash 30. Nah, kemudian sorry, kurang kecil ya. Kemudian kita klik apply. Nah, dicocokin untuk blok subnet 4 sama ada IP networknya. Ya, ternyata sama. Nah, kalau masih seperti ini kurang tepat. Jadi harus kita pakai 21. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba menggunakan konfigurasi yang DHCP server tadi. Karena pada soal kita pakai seperti itu. Masuk ke menu IP, kemudian DHCP server, DHCP setup, kita pilih interface-nya Ether 2, kemudian dicocokkan lagi sama ada dengan yang sudah kita buat IP address-nya. Blok subnet
yang keempat kita pakai tadi. Oke, kita cek lagi 27.27.21/30. Oke, /20. Oke, Ether 2. Oke, sama 20 DHCP gateway-nya betul. Nah, sekarang kita pakai yang kedua. Oke, 20 artinya 21 dan 22. Nah, otomatis sudah pada address give out-nya DNS servernya sama. Nah, sekarang kita coba cek pada interface atau pada Ethernet yang ada. Biar dia ada perubahan, kita disable dulu perangkatnya, kemudian di enable lagi. Oke, kita cek IP address yang didapat. Nah, oke. Oke. Nah, jika konfigurasi kita benar, nah, sesuaikan lagi nih IP address-nya. Waduh, ketutupan ini ya. Oke, sabar. Nah, oke, di sini dicocokin lagi. Dari network connection detail dilihat IP address untuk PC ini. Nah, ternyata benar 27.27.22. Kemudian subnetnya disesuaikan juga. Cocok enggak? 252. Oke, sudah. Kemudian IP default gateway-nya sama sesuai pada ether yang kita setting di ether 2 tadi pada router mikrotiknya, kemudian DNS servernya. Nah, itu adalah perhitungan dari IP address untuk mencari subnet, kemudian prefixnya, kemudian blok subnetnya berapa saja, jadi bisa kita gunakan. Oke, untuk tugas perhatikan topologi yang sudah ada. Nah, abaikan saja untuk interface Ether satunya. Nah, yang harus kalian cari itu adalah IP address pada Ether 2. Diketahui IP address-nya 30.30.30. Ya, kalian tentuinlah subnet yang digunakan itu berapa. Yang Bapak tentukan itu adalah jumlah kliennya. Ada 4 PC, kemudian kalian carilah prefixnya ataupun slashnya. Cari IP untuk subnetnya berapa, kemudian networknya berapa, serta tabel dari blok subnetnya. Oke. Kalau videonya terlalu cepat, boleh kalian skip lagi, kalian pause ataupun seperti apa, silakan saja. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ajukan pertanyaan di grup, ya. Oke, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.